Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Muhammad Ahdiyat, salah satu peserta uji kompetensi dalam PPG Daljab Angkatan 3 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, akan berbagi tentang kegiatan proses pembelajaran di kelas 7G. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, anakku sekalian, kelas 7G, saya bahagia sekali hari ini bisa kembali bertemu dengan kamu semuanya. Kita akan belajar matematika hari ini ya. Ada yang tidak masuk? Siapa aja? Ataya? Oh, semuanya sakit ya. Sambil kita memulai pembelajaran, kita juga doakan mereka semoga senantiasa segera diberikan sehat ya, dan kembali bisa bergabung bersama kalian. Kita berdoa dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sudah gabung di kelas poin? Sudah ya? Ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang perbandingan berbalik nilai ya. Oke, sebelum belajar silahkan dipersiapkan dulu alat tulisnya, dirapikan pakaiannya. Ini kayaknya saya lihat ada beberapa sampah, tolong dibuang dulu ya sampahnya. Ada sampah tuh, dibuangin. Baik, terima kasih yang sudah berkontribusi menjaga kebersihan ya. Semoga dengan menjaga kebersihan, keimanan kita semakin bertambah ya. Karena sebentar lagi kita juga akan melaksanakan ibadah puasa ya. Nanti di bulan puasa lebih berlomba lagi untuk melakukan kebaikan. Baik, anakku sekalian, kelas 7G, saya ingin tahu apakah kamu pernah dengar tentang perbandingan berbalik nilai ya. Tolong udah dilihat soalnya, boleh dijawab ya. Waktunya 1 menit, silakan. Sepuluh detik lagi. 3 orang lagi. Nayara, Yuzaki, Azalea. Oke, sudah jawab semua ya. Pertanyaannya tadi apa? Kalau waktu belajarnya ditambah, kira-kira bagaimana dengan waktu bermainnya? Berkurang dan lebih banyak belajar. Oke, good. Berkurang ya. Nah, saya kasih tambahan 1 ya buat semua. Oke, betul sekali. Nah, ada yang aneh nggak di situ? Pada saat sesuatu bertambah, sesuatu yang lain menjadi berkurang. Ya, itulah hakikatnya adalah tentang perbandingan berbalik nilai. Oke, kita lihat ya. Biar lebih paham lagi. Nah, sebelum jawab ini, kita ada sebuah ice breaking. Pernah bermain yang namanya gajah besar gitu? Udah. 1, 2, 3, gajah besar. Semut kecil gitu ya. Fokus nih, konsentrasi nih. Karena kita lagi belajar tentang perbandingan berbalik nilai, maka ada sesuatu yang harus dibalik. Pada saat bilang gajah besar, semut kecil. Nah, itu ada pertentangan tuh di otaknya tuh. Kan besar biasa gini, tapi sekarang diubah jadi gini. Sebaliknya. Coba, bisa ya? Sebaliknya juga tadi, ular panjang, cacing pendek. Ya, oke, siap ya? Gajahnya bukan kecil, gajahnya tetap besar, cuma ekspresinya seperti ini. Oke, sekali lagi, gajah besar, cacing panjang. Wah, mikir ya. Nah, itulah konsep perbandingan berbalik nilai ya. Pada saat sesuatu panjang, maka yang lain jadi pendek. Pada saat sesuatu cepat, maka yang lain menjadi singkat, gitu ya.
Nanti kita akan lihat lebih jauh. Yang pertama ditanyakan tentang apa sih perasaanmu hari ini? Silahkan dijawab apapun, bebas ya. Kemudian yang kedua, apa yang kamu ingat tentang masa jenis benda di pelajaran IPA semester 1? Kemudian yang ketiga, ini agak ngitung ya. Dibaca soalnya, waktunya cukup panjang, 4 menit. Nah, oke. Empat, 3, 2, 1, waktunya habis ya. Nah, anak sekalian, Bapak ingin menyampaikan bahwa di antara penilaian yang Bapak lakukan adalah cepat dan tepat ya, cepat dan tepat. Jadi silakan manfaatkan waktu yang sudah ada. Saya beri nilai dulu untuk yang sudah memberikan jawaban ya. Kemudian Davia tadi karena duluan, ini saya tambahin 2. Nazifa juga ya. Oke. Wah, ini campur-campur nih. Kamita yang mana Kamita? Kamita kenapa? Sebentar cemberut, sebentar konyol, sebentar nangis nih. Oke. Terus jawaban nomor 2 tentang masa jenis ya, pengukuran masa jenis. Jawaban nomor 3-nya ada yang 7, jawabnya ada yang 3, ada yang 4, ada yang 120, 9, 7. Oke, nggak apa-apa ya, nanti kita lihat lagi ya. Nah, buat apa sih kita ini belajar tentang perbandingan berbalik nilai ya? Ada yang tahu? Nah, ini dia ya jawabannya. Jadi, yang pertama, manfaat dari perbandingan berbalik nilai adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Bayangkan suatu saat kamu adalah seorang pemimpin perusahaan. Seorang pemimpin perusahaan tentu ingin perusahaannya untung, tapi bagaimana agar perusahaan tersebut bisa bekerja dengan karyawan yang sedikit tetapi produktivitasnya tinggi. Jadi semakin cepat mengendarai keretanya, maka waktu yang ditempuhnya semakin singkat. Nah, itu perbandingan berbalik nilai ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran dari perbandingan berbalik nilai hari ini, setelah mempelajari materi perbandingan berbalik nilai, kamu diharapkan memiliki kemampuan memecahkan permasalahan kontekstual tentang perbandingan berbalik nilai dengan benar, teliti, dan percaya diri. Jadi jangan takut salah ya. Di pembelajaran yang akan kita lakukan ada 5 tahap. Yang pertama adalah orientasi masalah kontekstual. Nanti Bapak akan memberikan sebuah video yang Bapak buat. Kamu amati, kemudian kamu catat informasi pentingnya. Yang kedua, berkelompok dan berdiskusi ya. Kemudian mengerjakan di LKPD 2 nanti. Yang ketiga adalah memecahkan masalah yang disajikan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kemarin sudah diberitahu ya bahwa kamu dalam kelompok tuh ada yang jadi ketua, ada yang jadi sekretaris, dan ada yang nanti presentasi, ya kan? Oke. Kemudian analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Ada yang ditanyakan sampai sini? Bapak ingin bagikan dulu, ini namanya lembar kerja ya. Kamu nanti menyimak video, kemudian informasi pentingnya diisikan di sini ya. Simak video berikut, kemudian nanti dikerjakan LKPD-nya. Sampai sini jelas? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disimak. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di saluran pembelajaran matematika bersama Pak Kiki. Hari ini kita akan memasuki dunia yang menarik dari perbandingan berbalik nilai. Ayo bersiap, karena kita akan menjelajahi konsep kecepatan dan waktu saling terkait. Bayangkan jika kita naik sepeda dengan kecepatan yang tetap lama. Sekarang, mari kita beralih ke dunia proyek dan produksi. Jika kita menambah jumlah pekerja, apa yang terjadi dengan waktu pengerjaan proyek? Ternyata, dengan lebih banyak tangan yang membantu, waktu yang dibutuhkan untuk cahaya pada layar ponsel kita berpengaruh pada kecerahan layar. Saat kita berada di tempat yang gelap, intensitas cahaya pada layar ditingkatkan agar kita dapat melihat. Ya kan sampai sini? Jelas? Baik, kalau gitu silakan dikerjakan berdasarkan video tadi ya. Kamu nyimak apa di situ? Silakan dikerjakan.
3, 2, 1. Waktu habis. Silakan di-upload jawabannya. Waktunya 1 menit. Yuk, ada kendala? Penerapan dari perbandingan berbalik nilai 1. Waktu dan? Oke, yang kedua? Proyek dan? Ya, yang ketiga? Ya, intensitas cahaya dan kecerahan. Itu yang paling banyak jawab ya. Yang paling kealamin ya. Kalau kamu di kamar jepret matinya lampunya udah dimatiin, tiba-tiba cahaya HP-nya jadi nambah terang. Ketika nyalain lampunya atau kamu berangkat ke daerah yang cahayanya cerah, terang, maka biasanya HP-nya tiba-tiba menurun ya intensitas cahayanya. Oke. Kamu Bapak cantumkan di sini, setiap jawaban dikasih poin 1. Misalkan contoh penerapan konsep, kecepatan dan waktu. Kalau ada ini berarti kamu kasih nilai 1. Proyek dan produksi kasih nilai 1. Cung? Betul 2? Cocok 2? Oke, good ya. Sekarang kamu akan Bapak minta berkelompok ya. Perhatikan dulu keterangannya di sini ya, bahwa kamu sudah dibagi-bagi ya, ada ketua, ada notulen, ada presenter, kemudian nanti waktunya dibatasi, ada LKPD yang harus dikerjakan bersama ya, dan hal-hal yang dinilai ini penting selama diskusi adalah tanggung jawab, ketepatan jawaban, dan kecepatan menyelesaikan LKPD. Baik, kalau gitu silakan berkumpul bersama kelompoknya. Bapak kasih waktu 2 menit untuk berkumpul. Oke, kelompok 6 ya. Kelompok, baik, semua kelompok saya kasih poin sangat baik untuk kedisiplinan waktunya ya. Nah, anak sekalian, dalam kelompoknya nanti kamu akan diminta untuk mengerjakan sesuai dengan LKPD yang ada di aktivitas 2. 1. Setiap orang tetap mengerjakan ya. Kamu berkelompok tapi setiap orang tetap mengerjakan. Silakan dibaca petunjuknya. Kamu gunakan handphonenya untuk mencari informasi ya. Kemudian, jadi di nomor 1, apa yang harus kamu lakukan? Kamu mencari jawaban ya, pengertian dari perbandingan berbalik nilai. Jelas sampai situ? Apa nomor 1? Mencari apa? Ya. Apa pengertian dari perbandingan berbalik nilai? Yang kedua, diisi ya, itu titik-titiknya diisi. Melengkapi, kamu diminta untuk melengkapi langkah-langkah penyelesaian dalam soal perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk menjawab nomor 2, biar real, saya kasih 1 bungkus permen. Isinya 30. Oke? Pak, nanti boleh nggak dibawa pulang permennya? Boleh. Ini dijawabin. Setiap yang ada titik-titiknya diisi. Oke, good. Pernah ingat tentang perkalian silang? Nah. Bukan, perkalian silang kan ini 5 kali 6, tulis lagi 5 kali 6. Berarti ini apa? Apa kali D? 3 kali D? Yes. 3 D? Iya. Berarti di situ angka berapa? Oh, iya. Udah ada yang beres. Kamu kasih tahu anggota kelompoknya. Udah beres. Tapi bukan suruh nyontek, ajarin. Kelompok 1 sudah dapat? Tinggal kesimpulan, Pak. Oh ya, betul. Jangan lupa kesimpulan. Jangan lupa kesimpulan, betul.
silakan di-upload gambar jawabannya. Waktu uploadnya 1 menit. Yuk, upload yuk. Oke, ada 24 orang yang ngirim ya. Terima kasih. Saya kasih bintang dulu ya. Oke, nih kita lihat jawabannya. Kalau yang jawabannya sama, kasih poin lagi ya. Jawaban yang pertama adalah perbandingan berbalik nilai ya, adalah perbandingan antara dua besaran di mana satu variabel bertambah maka variabel yang lainnya berkurang atau sebaliknya. Jawabannya apa? Ya, kita juga semakin siswanya semakin banyak. Oh boleh, semakin sedikit siswanya semakin banyak dapat permennya, boleh. Kelompok 3 5 poin, kelompok 5 6 poin, good. Barusan itu adalah tahap latihan kamu mengerjakan soal perbandingan berbalik nilai. Sekarang saya akan membagikan satu soal, satu lembar lagi. Ini dikerjakan secara berkelompok, ya. Kerjakan secara berkelompok. Inilah yang nanti akan dipresentasikan oleh kelompok ke depan. Baca di situ bahwa soal nomor 1 dikerjakan oleh kelompok 1 dan kelompok 4. Soal nomor 2 dikerjakan oleh kelompok 2 dan kelompok 5. Soal nomor 3 dikerjakan oleh kelompok 3 dan kelompok 6. Jelas? Jadi kamu nggak usah ngerjain semua soalnya, cukup ngerjain soal yang sesuai yang disuruh aja. Ya, diketahui, ditanyakan, jawab. Kamu kembali ke posisi duduk semula karena sebentar lagi akan ada presentasi. Nanti kelompok 5 presentasi, kelompok 2 menanggapi ya. Menanggapi kelompok 2 nanti terhadap apa yang dipresentasikan oleh kelompok. Tapi sebelum itu, silakan kembali ke tempat duduknya. Waktu mengerjakannya, waktu diskusinya sudah habis. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Bapak kasih waktu 2 menit ya untuk rapi kembali. Oke, kelompok 5 silakan maju ke depan. Semua anggotanya ke depan. Ya kan? Nanti kan ada petugasnya tuh, yang presentasi siapa, yang nulis siapa, yang jadi ketuanya siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya yang mana ya? Nomor 2, oke, silakan. Seorang ayah membeli sepetak coklat dan dibagikan untuk 21 anak. Setiap anak mendapatkan 3 buah coklat. Jika coklat tersebut dibagikan untuk 14 anak, berapa coklat yang diterima setiap anak? Bilang sebagai A. Jumlah anak sekarang 14, bisa kita bilang C. Jumlah coklat yang diterima awalnya 3, akhirnya belum diketahui. Cara menjawabnya adalah A per C sama dengan B per X sama dengan 21 per 14 sama dengan 3 per X sama dengan 3 per 14 adalah hasil dari X. X sama dengan 4,5 buah coklat. Kesimpulan, jumlah coklat yang diterima masing-masing anak adalah 4,5 buah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ada tanggapan? Jawabannya sama? Caranya? Sama juga? Oh, caranya sama juga. Oke.
Ya, jawabannya benar bahwa permennya adalah masing-masing anak kebagian 4,5 buah ya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 5. Terima kasih kelompok 5. Ya, silakan kembali duduk. Ada yang mau tampil lagi? Kelompok berapa? Mari kita lihat jawaban untuk soal nomor 1. Silakan diberikan diberikan skor ya, diberikan skor sesuai dengan yang ada di situ. Hitung skor kamu berapa, nanti di akhir diakumulasikan. Begitu juga untuk soal nomor 3 ya. Oke. Ya kan? Ini ada di buku ya. Kamu isi aja. Nah, pertanyaannya adalah mana yang mempunyai massa jenis terbesar? Oh, ini langsung dijawab. Jawaban yang benar adalah B. Yang jawab A ada Afan sama Novin. Yang ini saya kasih bintang 2 ya. Yang ini saya kasih bintang 1. Oke. Ya, jawaban yang benar adalah B ya. Nah, ini rangka jawabnya. Jadi massa jenis untuk benda pertama adalah 5 gram per cm kubik, sementara massa jenis sampel B 6 gram per cm kubik ya. Selama kita melakukan pembelajaran maka ada beberapa yang saya berikan nominasi. Tadi saya melihat kalau Dilan ini duluan datangnya, maka saya kasih sebagai yang terdisiplin. Yang bertanggung jawab itu Rinsa ya, karena barusan presentasi di depan ya bersama dengan Nazifa. Nah, untuk Nazifa ini tadi saya lihat dia aktif ya. Nah, Nazifa. Kemudian saya berikan apresiasi juga untuk Davia, itu tadi yang terteliti ya. Sementara untuk siapa nama tadi? Rafa, itu Rafa yang tergotong royong, ya. Tadi sempat nanya dan yang termager kebetulan saya tidak menemukan hari ini, ya. Jadi semuanya hari ini aktif, kooperatif. Terima kasih ya. Oke, boleh tepuk tangan dulu semua ya. Anak sekalian, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini, Cung? Kita belajar apa hari ini? Perbandingan berbalik nilai. Apa sih perbandingan berbalik nilai? Perbandingan yang apabila satu variabelnya bertambah maka variabel yang lain berkurang, ya, berkebalikan. Apalagi yang kita pelajari? Ya, tadi kalau kamu amati ya di aktivitas 2 itu ada rumus ya. Nah, kalau dalam perbandingan senilai, maka rumusnya itu A per B sama dengan C per D. Nah, di perbandingan berbalik nilai, C dan D-nya dibalik. Ya kan? Jadi A per B sama dengan D per C. Coba dijawab, ini refleksi pembelajaran kita hari ini. Singkat-singkat aja, sekata 2 kata cukup. Oke, sudah masuk 2 orang. Udah semua ya? Oke, tutup jawaban. Baik. Wah, lumayan paham. Sudah. Perbandingan berbalik nilai. Seru. Alhamdulillah. Ya, diseling ice breaking. Ya, insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan bisa lebih optimal lagi ice breaking ya. Terima kasih, saya kasih bintang. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu udah paham, oke? Bapak punya soal nih. Nah, untuk menguji apakah benar kamu sudah paham, ini tolong dikerjakan secara individu, ya. Namanya tes formatif. Waktunya 10 menit. Silakan dimulai dari sekarang.
Sudah jawab semua, saya tutup jawabannya. Wih, jawabannya 23 orang. Ini 85%. Jawabannya D. Dan jawabannya benar adalah D. Oke, terima kasih ya. Oke. Ya. 1,6. Oke. 15. Ya. Jawabannya kalau hijau itu benar ya. Kalau merah itu belum benar. Nah, bedanya apa di sini? Di sini bedanya nggak ada kata harinya ya. 15 aja. Tapi kalau pakai hari juga jadi benar. Oke, terima kasih. Yang jawab 23 orang tadi ya. Oke, good. Thank you ya. Baik, anakku sekalian, tidak terasa sudah sampai di ujung. Nah, ini sebagai penutup dari Bapak, ada sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Ini perbandingan terbalik banget ya. Kita fokus sama dunia, maka urusan akhiratnya akan dicerai beraikan. Tapi pada saat kita fokus sama akhirat, maka urusan-urusan dunianya akan dimudahkan. Nah, jadi kita harus seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Perbandingan berbalik nilai, perbandingan senilai sama-sama ditandai dengan tanda sama dengan. Anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya di hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dan selamat mempersiapkan PTS-nya dengan sangat baik ya. Demikian kita tutup pertemuan hari ini dengan bersama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan tadi permennya silakan dibagi-bagi ya secara merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan praktik baik pembelajaran telah terlaksana dengan baik dan lancar. Atas kerjasama semua pihak, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar SMP Pesat Rising Star dan juga tentunya kepada pihak Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.